Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Tentu saja dari Forum News Network FNN. Saudara, masih seputar vonis HRS 4 tahun penjara, pidana 4 tahun penjara yang semua orang dari segala sisi sudah membahasnya. Ini menunjukkan suatu ketidakadilan, kezaliman yang sangat nyata. Kalau istilah Habib Rizik, nyata, fakta, dan kasat mata. Ya kan? Bagaimana penguasa tanpa sungkan-sungkan tak punya malu lagi mempertontonkan kesewenang-wenangannya. Ya, orang sudah dapat menduga bagaimana vonis 4 tahun ini adalah sesuai dengan pesanan, dengan perintah kekuasaan penguasa. Apalagi saya cenderung menyebutnya keceplosan atau tidak masuk dalam skenario bagaimana seorang hakim senior semacam Katwanto bisa menawarkan opsi ketiga. Opsi pertama, saudara terdakwa menolak. Opsi kedua, saudara pikir-pikir untuk menyatakan banding atau menerima. Dan opsi ketiga, saudara apabila menerima bisa memohon grasi atau pengampunan dari presiden. Padahal Habib belum sama sekali menyatakan sikapnya. Ini orang semua langsung sepakat bahwa ini adalah satu bukti fakta bahwa hakim mendapat perintah dari kekuasaan. Dan ketika ngomong grasi adalah presiden. Ketika presiden adalah Jokowi. Dan seorang ahli hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik, dia ketua Aliansi Ahli Pidana Indonesia API. Itu sampai mengatakan bahwa ketika Ketua Majelis Hakim menawarkan opsi ketiga, maka ada kontak langsung antara yang bersangkutan dengan Jokowi. Dan dia mengatakan sebagai ahli pidana, hukum pidana, saya mempertanggungjawabkan perkataan saya. Dasar sekali Dr. Muhammad Taufik. Salut, dokter. Tapi kali ini saya ingin bicara agak sedikit lain. Tentu saja masih terkait dengan vonis 4 tahun hukuman penjara untuk Habib Rizik. Ya, ini ada sesuatu yang mohon maaf sekali saya belum pernah mendengar sebelumnya. Paling tidak maksud saya yang terekam oleh media massa. Ya, baik oleh kalangan kita sendiri umat Islam maupun tentu saja di luar kelompok kita. Tapi di kalangan umat Islam sendiri saya belum pernah mendengar, bahkan termasuk tokoh-tokohnya. Mohon maaf, mungkin saya kelewat. Dan saya yakin sikap seperti ini ada juga di kalangan kita, para umat, para pecinta Habib, dan para tokoh umatnya. Ya, mereka ada. Tapi mohon maaf lagi saya katakan saya belum mengetahuinya dalam konteks yang dimuat oleh media massa. Yang saya maksud adalah begini. Aktivis non-muslim ini siap gantikan Habib Rizik di penjara. Masya Allah. Dari Fajar, aktivis non-muslim ini siap gantikan Habib Rizik di penjara. Masya Allah, Masya Allah. Anak muda, ya. Masya Allah, luar biasa. Aktivis pro-demokrasi atau pro-dem Niko Silalahi mengungkapkan kesedihannya soal vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Niko Silalahi yang mengaku sebagai non-muslim ini mengatakan siap ditahan menggantikan Habib Rizik Syihab. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya yakin bahkan hakul yakin sikap serupa juga ada di kalangan kita umat Islam, termasuk para tokohnya. Saya yakin, percaya ada. Cuma yang saya maksud tadi adalah bahwa saya belum membaca sikap seperti itu muncul di media massa. Bukan berarti mereka tidak cinta Habib. Apalagi kita umat Islam pasti cinta Habib. Cuman dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh media massa, saya katakan tadi, Niko Silalahi dalam sepengetahuan yang sangat terbatas, termasuk yang pertama. Oke? Jika boleh tukar badan untuk tahanan IBHRS, maka sebagai kafir yang berdiri demi keadilan, aku siap menggantikannya. Ucap Niko Silalahi di Twitternya Sabtu 26 Juni. Masya Allah. Kalimatnya, jika boleh tukar badan untuk tahanan IBHRS, maka sebagai kafir yang berdiri demi keadilan, aku siap menggantikannya. Niko Silalahi, anak muda, orang Katolik, dan tanpa ragu-ragu dia mengklaim dirinya sebagai kafir. Tentu saja dimaksud karena tidak beragama Islam, tapi yang bilang adalah dia sendiri, bukan kita orang-orang Islam ya.
Niko kafir lu, tidak kan? Sebagai kafir dia bilang gitu. Dan ini menunjukkan sikap yang, aduh, saya susah mendeskripsikannya, susah menganalisis bagaimana mungkin seorang non Islam, seorang yang menyebut dirinya kafir, dia melihat betapa kezaliman yang luar biasa menimpa Habib Rizik, dan dia menyatakan siap menggantikan Habib di dalam penjara. Masya Allah. Saya baca lagi. Dia mengatakan itu sebab dia menilai ada diskriminasi hukum yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Ada diskriminasi hukum yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Sebab apa yang dialami oleh IBHRS adalah sebuah bentuk penyelewengan hukum dengan mempertontonkan abuse of power dari penguasa. Saatnya nyalakan tanda bahaya. Ini Prodem ini saya kenal baik dengan ketua majelisnya, teman saya Iwan Sumule. Ini memang anak-anak muda yang dikenal militan. Bahkan Iwan Sumule itu secara rutin menggelar aksi dengan jumlah yang terbatas, paling 5-10 orang, terutama waktu sebelum bukan 10 ya, 10-20 orang maksud saya, di depan istana, dengan aksi-aksi teatrikal yang semuanya memberikan kritik-kritik keras dan tajam kepada penguasa, khususnya Jokowi waktu itu. Ini dia mengatakan bahwa sebab apa yang dialami oleh IBHRS sebuah bentuk penyelewengan hukum dengan mempertontonkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Dari penguasa, saatnya menyalakan tanda bahaya. Bayangkan kalau saat dia nyalakan tanda bahaya ini, kita bisa maknai apa? Enggak. Saya enggak ikut-ikutan dalam konteks menyebut saatnya nyalakan tanda bahaya. Ini dahsyat. Walaupun kalau ujung-ujungnya mengganti Jokowi bukan sesuatu yang tidak boleh, yang haram gitu ya, sepanjang dilakukan secara konstitusional, kan begitu kan ya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 kan bisa memakzulkan presiden, wakil presiden di tengah masa jabatan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, apalagi itu, perbuatan tercela dan sebagainya terusnya. Dan sekarang yang diusung oleh Adi Mazhari dengan Seknas Jokowi Sudahlah SJS. Oke, kita nggak bicara itu. Saya bicara kembali ke soal Niko Silalahi. Apalagi nih? Dia mengatakan banyak orang yang membuat pelanggaran protokol kesehatan, tetapi hanya Habib Rizik yang dihukum, termasuk pejabat yang menyembunyikan kasus positif COVID dan Jokowi yang berkerumun di NTT. Ini juga kita udah tahu semua. Jika IBHRS itu dihukum demi tegaknya keadilan, maka tangkap semua para pelanggar prokes, termasuk para pejabat yang menyembunyikan informasi kepada publik saat dia terpapar virus Cina Jahanam itu. Kerumunan Miomere dan lain juga harus ditindak. Niko Silalahi menggunakan frase virus Cina Jahanam. Memang ada dia kalangan oleh penguasa kita, virus ini sebelumnya dikenal sebagai corona, virus Wuhan. Tapi entah dengan segala macam cara berubah menjadi COVID-19. Katanya sih karena ini istilah yang digunakan secara internasional. Tapi pada konteks ini, Niko ingin mengingatkan pada kita semua bahwa virus ini adalah virus Cina dan Jahanam. Anda setuju? Boleh. Nggak setuju? Nggak apa-apa juga. Tapi Niko menyebutkan di sini bahwa banyak pelanggaran prokes, termasuk pejabat yang menyembunyikan informasi pada publik saat dia terpapar virus Jahanam itu. Kerumunan Miomere dan lain-lain juga harus ditindak, ungkap dia. Adapun Habib Rizik menghadapi 3 kasus terkait pelanggaran karantina kesehatan. Di kasus kerumunan Megamendung, Jawa Barat, Habib Rizik didenda 20 juta. Sementara kasus kerumunan Petamburan, dia divonis 8 bulan penjara dan denda 50 juta. Saudara, saya gimana nyebutnya ya? Gini. Ini anak muda yang sama sekali bukan Islam dan dia tidak segan-segan menyebut dirinya kafir. Dia menyatakan ini sebuah kezaliman.
ini sebuah kesewenang-wenangan. Vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizik Syihab pada kasus swab. Tes swab di Rumah Sakit Umi adalah sebuah abuse of power yang nyata, yang sangat nyata, sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang nyata. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa bagaimana di mata penguasa Habib ini dianggap sosok yang sangat berbahaya. Ketika di sidang-sidang, misalnya pada sidang yang kesekian, Habib memaparkan bagaimana terjadi pertemuan antara IBHRS dengan para petinggi keamanan kita, termasuk petinggi BIN Budi Gunawan, kepala BIN Budi Gunawan di Mekah waktu itu. Bahkan di antara mereka ada ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani, yang kemudian kesepakatan itu dibawa pulang ke Jakarta, ditandatangani oleh Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI untuk sebagai saksi. Intinya bahwa Habib setuju untuk tidak menyerang pemerintahan Jokowi. Setuju dengan syarat, Jokowi tidak membuka peluang kebangkitan PKI. Dengan syarat Jokowi menindak tegas orang-orang yang melecehkan, menghina agama. Ada beberapa syarat. Dan itu semua sudah setuju. Budi Gunawan tidak tanda tangan, tapi ditandatangani oleh kepala operasi BIN, siapa namanya itu. Dan itu dibawa pulang. Tapi kesepakatan itu kemudian secara sepihak dilanggar ketika waktu itu menjelang Pilpres. Ke Mekah datang Amin Rais dan Prabowo. Anda bisa bayangkan, Prabowo datang dan membuat pemerintah penguasa di Jakarta merasa bahwa Habib mulai main-main, sehingga mereka, para penguasa ini dengan sepihak membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan setelah itulah maka ada serangkaian operasi intelijen untuk mendiskreditkan, untuk memberi stigma negatif pada Habib, dan syukur-syukur bisa menghancurkan Habib. Antara lain kita masih ingat waktu itu di rumah Habib, di dinding luarnya tertempel bendera ISIS, lambang ISIS, saudara tahu kan? Dan untuk itu sempat Habib diminta keterangan oleh aparat keamanan Saudi Arabia. Juga Habib dipanggil beberapa kali oleh aparat intelijen Saudi Arabia untuk ditanyai beberapa hal yang ini menarik, yang pada akhirnya setelah sekian kali Habib Rizik mengatakan bahwa dia dipanggil lagi oleh aparat keamanan intelijen Arab Saudi, dan mereka mengaku bahwa selama ini mereka mendapat informasi sampah tentang Habib Rizik dari Jakarta. Makanya ketika ribut-ribut Habib bisa pulang atau tidak bisa pulang, Dubes Saudi untuk kita mengatakan, jangan tanya kami, tanyalah pemerintah Anda kepada wartawan. Kenapa Habib tidak pulang juga? Jangan tanya kami, tanyalah kepada pemerintah Anda. Saudara sekalian, kembali ke soal Niko Silalahi tadi. Saya kira mestinya pernyataan Niko yang dimuat dalam Twitternya itu, cuitannya itu mestinya mampu mengusik nurani penguasa, bahwa betapa telanjangnya penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan, betapa nyatanya kezaliman yang mereka lakukan terhadap Habib Rizik Syihab, sehingga kalau yang bicara begitu tokoh-tokoh Islam, umat Islam, orang-orang yang ikut hadir di dalam sidang-sidang Habib Rizik, itu tentu sesuatu yang luar biasa, tentu. Tapi ada tapinya, ya terang aja lah. Orang kan orang Islam juga, ya terang aja lah, mereka kan para pengikut Habib. Ya terang aja lah, mereka kan pecinta Habib. Ya terang aja lah, mereka kan mengakui Habib sebagai imam besarnya, gitu kan. Orang-orang Islam. Tapi ini anak muda, seorang beragama bukan Islam, yaitu Katolik, dan dia tidak segan-segan menyebut dirinya kafir. Tidak ragu-ragu mengatakan, saya siap menggantikan. Bila boleh tukar badan, saya siap menggantikan Habib Rizik ditahan dalam penjara. Karena terjadi abuse of power, terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat nyata. Tapi saya ragu, apakah ini mampu mengusik, apakah mampu menggelitik nurani penguasa. Karena saya ragu betul, mohon maaf, saya ragu betul
Saya justru menilai bahwa hati nurani kekuasaan penguasa sudah mati. Termasuk jangan-jangan Hatwanto, Majelis Hakim dan kawan-kawannya itu. Termasuk para JPU-nya, jaksa penuntut umumnya. Termasuk, saya ragu kalau mereka masih punya hati nurani. Karena kalau mereka punya hati nurani, saya belum bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka setelah vonis diputuskan. Apakah mereka bisa tidur nyenyak? Apakah mereka masih bisa hidup dengan tenang dan tentram? Apakah mereka masih bisa makan dengan lahap? Karena mereka sadar betul jaksa ketika mengajukan tuntutan dalam segala macamnya itu adalah pesanan, adalah ketidakadilan, adalah kesewenang-wenangan. Dan para majelis hakim juga sadar betul ketika vonis dijatuhkan itu adalah kesewenang-wenangan, itu kezaliman, itu ketidakadilan. Untuk sebuah pelanggaran prokes yang disebut suap, informasi dituduh menyembunyikan, dituduh menyebarkan berita bohong, dituduh menimbulkan keonaran, yang keonaran itu adalah terjadi di media sosial, mereka bisa memutuskan 4 tahun penjara. Benar-benar tidak masuk akal sehat dan sebuah tontonan kezaliman yang luar biasa. Oke saudara, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.